ketika mendapatkan penghasilan hasil investasi dividen baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri diterima oleh badan. Nah, pun demikian, bagaimana dengan pemajakan dan perlakuan pengkreditan pajak atas dividen misalkan, investasi ataupun penghasilan dari luar negeri. Sebelum saya masuk ke pembahasan bentuk usaha tetap. Bapak dan Ibu, sangat lazim kalau ada penghasilan-penghasilan hasil investasi luar negeri. Di luar negeri juga dilakukan pemajakan. Bagaimana penghitungan kredit pajak PPh 24? Mari kita lihat pelaksanaan dari pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan Jungto PMK nomor 192 tahun 2018. Mari kita lihat PMK nomor 192 tahun 2018. Tentang apa judulnya di sini rekan-rekan? Adakah sudah nampak di monitor Anda? Saya coba ulangi, ya. Nah, PMK 192 tahun 2018 tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri. Sudahlah, kemarin kita sudah hitung ya, berapa laba fiskalnya, berapa pajak penghasilan terutangnya. Bagaimana pengkreditan PPh pemotongan dalam negeri, termasuk angsuran yang dibayarkan sendiri, PPh pasal 25. Namun, bagaimana kalau ada penghasilan dari luar negeri dan kita lihat contoh-contoh penghitungannya. Waktu di orang pribadi sempat ada. Waktu di orang pribadi. Tapi coba kita lihat contoh-contoh di PPh badan. Baik. Ah, ini dia terkait dengan contoh-contoh atas penghasilan dalam dan luar negeri dan penghitungan kredit pajaknya. Contoh yang pertama, ya, ini dalam menghitung penghasilan kena pajak, khususnya wajib pajak badan ya. Wajib pajak dalam negeri menggabungkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Konsep worldwide income. Contoh, wajib pajak dalam negeri PT Indologo 1 dalam tahun 2018 menerima dan memperoleh penghasilan yang berasal dari luar Indonesia. Sebagai berikut. Penghasilan dari cabang PT Indologo 1 di negara V 2018 sebesar 800 juta. Kemudian, poin B. Menerima dividen dari XZZ Limited di negara W. Tadi ada apa? Di negara V, sekarang ada di negara W. Sebesar 200 juta atas penyertaan modal langsung sebesar 25% dari saham yang di-store. Saham XZZ Limited diperdagangkan di Bursa Efek. Dividen dari XYZ Limited tersebut berasal dari laba tahun 2016 yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham mereka dan diterima Februari 2018. Baik, intinya ada penghasilan usaha di negara V, dividen negara W, kemudian
bunga sebesar 100 juta dari STU Sendirian Bernhard di negara Y. Luar biasa. Masya Allah. Ada berapa negara yang terlibat, Bapak dan Ibu? Ada 3 negara sumber penghasilannya. Kemudian, keuntungan dari penjualan harta berupa saham XZZ Limited di negara W sebesar 50 juta. Tadi ada apa yang poin B? Poin B itu adalah dividen, ya kan? Kemudian poin D, keuntungan dari penjualan harta berupa saham. Ada sedikit saham yang dijual dan untung 50 juta. Kemudian menerima dividen dari PGR Corporation di negara X. Tadi negaranya coba kita identifikasi. Negara V. Kemudian di negara W. Kemudian di negara Y. Kemudian ada di negara X. Masya Allah. Ada berapa negara? Ada 4 negara. Yang W ini kan sama. 75 juta atas penyertaan modal langsung 75% dari saham yang di-store. Saham PGR Corporation tidak diperdagangkan di bursa efek. Nah, ini sebenarnya terkait dengan dividennya kemarin ya. Kalau yang bursa efek seluruhnya diinvestasikan, kalau yang non bursa efek minimal 30%, ya kan? Nah, kemudian dividen dari PGR Corporation berasal dari laba bla 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 di bursa Oke, baik. Intinya ada 5 sumber penghasilan. Baik, mari kita telah lagi rekan-rekan. Kita cermati ya. Penggabungan penghasilan yang bersumber dari luar negeri tersebut dengan penghasilan dari dalam negeri dilakukan. A. Penghasilan usaha dari cabang Indologo 1 di negara V digabungkan dengan penghasilan dalam negeri pada tahun 2018 yang merupakan tahun diperolehnya penghasilan dari usaha. Baik ya. Kemudian yang poin B, dividen. Dividen itu diterima kapan? Diterima 2018. Maka dividen dari XZZ Limited digabungkan dengan penghasilan dalam negeri pada tahun 2018 yang merupakan tahun diterimanya penghasilan berupa dividen.